Di kota ini, jalan terbentang kemana-mana. Namun tidak semua orang benar-benar memiliki pilihan kemana harus melangkah. Setahun pemerintahan, janji Presiden Prabowo Subianto soal penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi kuat jadi salah satu penilaian Kabinet Merah Putih. Sejumlah daerah pun menggelar job fair yang ramai diserbu pencari kerja. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saat peresmian program. Fenomena manusia silver tidak muncul tanpa sebab. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi menjadi realitas yang dihadapi sebagian masyarakat perkotaan. Ya, nggak apa-apa. Saya mah udah lama, udah mau jalan 3 tahun. Oh, berarti Ibu udah memulai bekerja di jalan ini Udah hampir 3 tahun. udah hampir 3 tahun? Ya, Oke, kalau Ibu Leri? dia baru mulai. Baru mulai. Baru mau mulai, coba-coba. Oh, Baru hari ini. Kalau saya, jadi pertamanya itu teman-teman saya pada ngikut. Oh. Bareng-bareng waktu corona. Corona. Ah, Awal mula corona Iya, mulanya. mulai corona. Kerja dulu. Soalnya kalau saya, nah kebutuhan ya, kalau kerja rumah tangga kan gajinya bulanan. Kalau nggak ada harian, kita kan bebas mau jam berapa kita pergi, nggak ada tergantung dari orang lain, dari atur orang. Jadi demi kebutuhan buat keluarga, kayak contohnya kayak anak kan mau jajan, biaya sekolah, itu saya. Oh, berarti ya. Ibu melakukan ini buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya? Iya. Kalau Ibu Leli sendiri, Sama karena kan anak kan sekolah ya butuh biaya gitu ya, kita butuh makan sehari-hari juga gitu ya, buat kebutuhan itu aja Mbak. Intinya sih di jalan, kalau di rumah nggak ada. apa lokasi tempat tinggal Ibu banyak yang kayak Ibu juga? Nggak ada. Profesinya? Rumah tangga semua. Nggak ada. Kalau di rumah nggak ada. Cuma cara Karena aja. cuma ada 3 rumah aja ya. Iya, Mbak. Harapan saya mah ya supaya anak saya bisa lulus, bisa buat dia ke depannya gitu. Itulah harapan saya sebenarnya buat anak-anak saya gitu Mbak. Harapan saya mah buat anak-anak saya sih. Ntar kalau udah kerja, ya saya otomatis sudah nggak akan di jalan lagi. Harapan saya. Dulu
Nama saya Angel. Saya kuliah di Institut Darul Quran, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau menurut saya, badut jalanan itu ya sebenarnya profesi yang bisa orang itu pilih atau tidak. Tapi sebenarnya ya bukan berarti itu haram juga atau bagaimana, cuman sebenarnya itu merupakan pilihan yang bisa dipilih atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya itu pilihan yang sifatnya terpaksa, mungkin kalau saya pribadi sih bisa memaklumi, bisa memahami. Kalau memang di kondisi yang sangat terpaksa gitu kan, sampai dia itu bisa dapat pekerjaan yang lebih layak. Membutuhkan bantuan sih, membutuhkan bantuan pekerjaan pastinya. Ini udah jadi PR-nya pemerintah juga untuk gimana caranya badut jalanan ini tuh bisa dikasih penyuluhan atau diberikan arahan gitu, harusnya bagaimana mereka itu bisa mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Sosial. Oke, patologi sosial sendiri itu kan maknanya adalah penyakit dalam masyarakat gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan jalanan. Jalanan itu kan sebenarnya difungsikan untuk mereka yang berangkat pulang pergi kerja gitu ya, digunakan untuk transportasi gitu ya. Tapi adanya seseorang dengan ide-ide untuk mencari nafkah gitu ya, salah satunya adalah badut jalanan, dengan mereka mengemis tanpa adanya usaha yang lain. Terus setelah dicoba akhirnya menghasilkan uang, maka dilanjutkanlah dia menjadi badut jalanan. Dikenallah dengan oleh masyarakat adalah penyakit di masyarakat gitu. Oke, dengan fenomena badut jalanan ya, kalau dari segi konselor kita bisa sebagai jembatan antara pelaku dengan dinas sosial. Kemudian konselor juga bisa turun langsung bertemu dengan pelaku, kemudian memberikan bimbingan, memberikan informasi bahwa banyak loh pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan untuk mencari nafkah, atau alasan mereka mungkin untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dari pekerja sosial juga sama. Biasanya kan pekerja sosial itu di dalamnya sudah ada psikolog sosialnya, kemudian juga sudah ada dari pemerintahannya gitu ya. Nah sebenarnya kan itu bisa juga menjadi mediasinya atau jembatannya antara pelaku dengan dinas sosial. Lalu nanti apa yang harus dilakukan oleh dinas sosial, atau konselor juga bisa membantu dinas sosial. Biasanya kan dinas sosial itu mereka ada kegiatan untuk bertemu langsung dengan pelakunya. Disitulah salah satu peran konselor juga bisa membantu dengan dinas sosial untuk memberikan arahannya, untuk memberikan bimbingannya gitu ya. Kemudian kalau dalam proses konselingnya itu juga bisa mengkonseling dari pelakunya. Kenapa penyebabnya? Apakah benar penyebab mereka menjadi badut jalanan adalah hanya karena faktor ekonomi atau karena faktor yang lain? Sekarang kan sudah banyak dia badut jalanan, tapi sebenarnya di belakang itu ada yang mengatur, gitu ya. Penertiban. Oke, kan sebenarnya kalau solusi tercepatnya adalah razia ya, atau melakukan penertiban terhadap pelaku-pelaku patologi sosialnya. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh dinas sosial dan mungkin sudah dilakukan oleh dinas sosial, cuman harus lebih sering lagi. Misalnya gini, dinas sosial kan bisa mencarikan lowongan-lowongan pekerjaan untuk pelaku. Contohnya misalnya badut
jalanan itu adalah seorang ibu yang ternyata bisa mencuci, bisa membersihkan rumah gitu ya. Nah, dari dinas sosial kan bisa mencarikan, oh ini ada pekerjaan nih untuk ibu, daripada harus menjadi badut jalanan gitu. Kemudian juga harus diingatkan kembali bahwa menjadi badut jalanan itu sangat mengganggu orang gitu. Tidak semua orang terhibur oleh atraksinya gitu. Kemudian kalau misalnya solusi dari seorang konselor, kita bisa memberikan sedikit pendampingan gitu ya, melakukan sedikit wawancara yang secara tidak langsung kita melakukan konseling umum untuk mencari tahu dan memberikan penguatan-penguatan kepada pelaku bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, sangat mengganggu masyarakat. Kemudian untuk mental mereka pun juga pasti terganggu, omongan-omongan yang kurang baik, kemudian dikucilkan, direndahkan, kan hal-hal yang seperti itu harus dijelaskan kembali kepada si pelakunya. Manusia silver bukan sekedar fenomena jalanan. Mereka adalah individu yang berada dalam sistem sosial yang belum sepenuhnya berpihak. Jaya,